Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian tafsir surah Abasa ayat 33 sampai akhir surah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka apabila datang as-sakhah, sebuah teriakan yang keras, suara yang menggelegar. Di sini disebutkan ja'at, bentuknya isim fi'il madhi, kata kerja lampau. Padahal teriakan itu peristiwanya pada hari kiamat, sementara kata kerja yang digunakan kata kerja lampau. Hari kiamat belum terjadi. Nah, ini salah satu bentuk pengungkapan uslub di dalam Al-Quran. Sebuah peristiwa yang belum terjadi tapi dibahasakan dengan kata kerja yang sudah lampau. Menunjukkan apa? Apa rahasianya itu? Menunjukkan bahwa peristiwa yang belum terjadi tadi itu pasti terjadi. Karena saking pastinya, seolah-olah itu sudah terjadi. Makanya digunakanlah kata kerja lampau. Sebuah peristiwa yang belum terjadi digunakan dengan kata kerja lampau menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Karena kita hanya bisa memastikan kalau itu sudah terjadi, kan gitu. Dalam keseharian kita hanya mengatakan yakin itu sudah terjadi, pasti keberadaannya kalau sudah terjadi. Ini belum terjadi, tapi digunakan kata kerja lampau menunjukkan kepastiannya. Bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Teriakan keras, sakhah itu pasti terjadi.
seolah-olah dia sudah terjadi, padahal belum terjadi. Ini bahasa Al-Quran seperti itu. Jadi jangan nanti ada orang mengatakan, kenapa peristiwanya belum terjadi kok kata kerja lampau, fi'il madhi. Ini rahasianya, jawabannya itu. Liyadullu ala tahaqqukil wuku', menunjukkan bahwa peristiwa itu pasti terjadi, seolah-olah dia sudah pernah terjadi, sehingga kita bisa memastikannya. As-sakhah di situ disebutkan oleh Ibnu Katsir, dikutip dari Ibnu Abbas, ismun min asma yaumil qiyamah, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Ada namanya Al-Qari'ah, ada namanya Al-Haqqah, ya. Salah satunya As-Sakhah. Sesuatu kalau banyak nama berarti menunjukkan dia itu hebat, sesuatu peristiwa yang besar yang tidak boleh dianggap remeh. Jadi sesuatu itu kalau banyak nama, banyak gelar, itu menunjukkan kehebatannya, menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat, yang tidak boleh dianggap remeh. Termasuk hari kiamat, ini peristiwa besar dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan alam semesta ini, yang harus diyakini keberadaannya, sehingga dia memiliki banyak nama. Kata Ibnu Katsir, dikutip dari Ibnu Abbas, As-Sakhah ini adalah salah satu nama dari hari kiamat. Jadi kalau kita artikan, maka apabila datang hari kiamat yang peristiwanya itu sangat menakutkan. Pendapat kedua disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari, sakhah itu adalah ismun lin nafkhah fis-sur. Sakhah itu adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang kedua, sebagian lagi mengatakan tiupan sangkakala yang kedua, suara yang begitu keras dan menggelegar sehingga masuk ke dalam telinga dan memekakkan telinga. Arti sakhah itu. Jadi pada waktu terjadi kiamat dan pada waktu terjadi kebangkitan, ada suara keras yang menggelegar yang masuk ke dalam telinga dan membuat telinga kita itu menjadi peka. Itu arti sakhah, makna sakhah. Intinya pada ayat ini dan ayat seterusnya hingga akhir surah Abasa, Allah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya terkait dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Inilah yang ingin disampaikan di dalam surah-surah Makkiyah, penanaman akidah. Allah ingin menceritakan kepada kita peristiwa tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi, dan setiap kita diminta untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Pada hari itu apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya. Abangnya, adiknya, kakaknya. Wa ummihi wa abih. Pada hari itu seseorang lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu dia lari dari istri dan anak-anaknya. Di sini digunakan kata farra yafirru. Para ulama mengatakan farra yafirru ini adalah al-hurub min ajli takhallus min syai'in mukhif. Yafirru itu artinya lari
karena ingin menyelamatkan diri dari sesuatu yang menakutkan. Itu arti yafirru. Ini bukan lari-lari pagi atau lari sore atau maraton, bukan. Yafirru itu digunakan untuk lari dari sesuatu yang menakutkan. Kita jalan ketemu harimau di depan, lari kita. Itu namanya yafirru. Atau orang ketakutan melihat ada orang zalim bawa senjata dan mau membunuhnya, dia lari, menghindar, menyelamatkan diri. Itu namanya farra yafirru. Jadi bukan sekedar lari biasa. Dan namanya lari orang takut gimana? Lari pontang-panting kan gitu. Kalau boleh kita bahasakan yafirru itu lari pontang-panting. Langkah 1000. Itu lari yang betul-betul dipenuhi rasa takut. Dari siapa dia lari? Dari saudaranya, akhi. Ya. Biasanya kita dengan saudara kandung itu kan dekat. Dengan abang, dengan adik. Teman kita bermain masa kecil dulu. Kalau adik kita misalnya mengalami kesulitan, kita bantu dia. Dipukul sama orang, kita bantu dia. Tak lari kita jaga dia, kita bantu. Kalau dia jatuh, kita raih dia untuk bisa bangkit, kita tolong dia. Bayangkan Bapak Ibu, pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Allah ingin menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Akhirat itu seperti apa dahsyatnya, ngerinya, sampai-sampai orang lari dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Kata Ibnu Ashur, kenapa dia lari? Karena dia khawatir. Dia khawatir kalau saudaranya itu diazab, dia akan mendapatkan azab yang sama. Maka dia lari. Jadi rasa kasih sayang, iba hilang pada hari itu. Masing-masing orang berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau di dunia nggak mungkin kita lari dari saudara kita. Kita bantu dia, kita tolong dia. Tapi pada hari kiamat tidak ada cerita itu. Saudara itu adalah di antara orang yang paling dekat dengan kita. Sedarah. Nah, mungkin kita biarkan dia. Tapi pada hari kiamat itu tidak berlaku. Yafirru, dia akan lari. Khawatir yang menimpa abang kita akan menimpa kita, kita lari. Melepaskan diri. Ternyata ada orang yang lebih dekat lagi hubungannya dengan kita. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya. Ibnu Ashur mengatakan kenapa disebut ibu dulu? Karena kasih sayang ibu itu luar biasa besar. Melebihi kasih sayang ayah kepada anaknya. Bayangkan pada hari itu ibu dan anak akan berpisah. Makanya Nabi dulu ingatkan kepada kaumnya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Wahai Bani Hashim, beramallah kalian, kata Nabi. Aku tidak sanggup membebaskan kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, beribadahlah kalian. Nabi suruh, Nabi panggil keluarganya yang ada hubungan darah dengan Nabi satu persatu. Dari yang terjauh hingga yang terdekat. Sampai Nabi mengatakan, wahai Fatimah, beramallah. Karena aku tidak akan sanggup membelamu di hadapan Allah. Kalau Allah akan mengazabmu, aku tidak akan bisa membelamu. Tidak pernah Nabi mengatakan, tenang saja Fatimah, ada ayah di sana. Tenang saja keluargaku, ada aku di sana. Nah, suruh masing-masing beramal. Persoalan nanti di sana ada syafaat, itu lain cerita. Tapi setiap orang harus bersungguh-sungguh memikirkan tentang dirinya masing-masing. Beramal, jangan menunggu doa orang lain, jangan menunggu syafaat orang lain, jangan menunggu kiriman pahala orang lain. Masing-masing beramal. Masalah orang lain mendoakan kita, masalah ada syafaat, itu masalah lain. Tapi pada asalnya setiap orang beramal untuk dirinya. Lihat, pada hari itu seseorang akan lari dari ibunya. Orang yang paling diharapkan untuk menyayangi dia.
Ini kalau di dunia seorang ibu itu akan rela meninggal dunia demi anaknya di dunia, tapi di sana tidak ada cerita. Dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani. Kemudian seseorang lari dari istri dan anak-anaknya. Ini sudah lebih dekat lagi. Mungkin orang dengan saudaranya, dengan abang adiknya bisa cekcok, dengan ibu ayahnya bisa cekcok, dengan istri, dengan anak, itu sangat dekat. Ada orang kadang-kadang demi anak dia rela memutuskan hubungannya dengan orang tuanya. Begitu dia perjuangkan istrinya, anaknya, tapi pada hari kiamat itu, di hari akhirat itu, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Ibnu Katsir menukilkan dari Ikrimah, tapi di sini tidak disebut riwayat siapa. Disebut riwayat dari seorang tabi'in, wallahu a'lam apakah ini Israiliyat atau bukan. Kata Ikrimah, dia ceritakan tentang peristiwa hari kiamat itu, dia katakan seseorang akan bertemu dengan istrinya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, menurutmu aku ini suami yang seperti apa?" Kata si istri, "Engkau adalah sebaik-baik suami yang pernah aku temukan." Sang istri tadi memuji kebaikan suaminya, "Kamu baik," sebagainya. Kemudian suami berkata kepada istrinya, "Pada hari ini aku minta kepadamu satu saja kebaikan. Aku minta engkau memberikan kebaikanmu untukku." Suami minta sama istrinya, "Kasihlah satu kebaikan hasanah, satu amalan, satu pahala untuk saya pada hari ini, supaya aku selamat dari neraka, selamat dari azab Allah yang sudah menunggu." Seorang suami minta sama istrinya diberikan hibah, dihibahkan satu pahala. Kata istrinya apa? "Ma aisara ma talabta." Sebenarnya permintaanmu itu tidak terlalu sulit. Permintaanmu itu terlalu mudah, mudah sekali. Hanya satu kebaikan. Tapi aku tidak bisa memberikan kebaikan itu kepadamu, karena aku mengkhawatirkan apa yang kau khawatirkan. Jadi seorang istri tidak mau kasih satu kebaikan untuk suaminya, karena sang istri juga takut, jangan-jangan nasib saya juga sama seperti kamu. Kamu takut diazab, saya juga takut. Maka pada hari itu orang akan pelit dengan kebaikannya. Tidak mau dia berikan kebaikan pada orang lain. Seorang istri tidak akan menyerahkan kebaikannya untuk suami, begitu juga sebaliknya. Kemudian disebutkan oleh Ikrimah, kemudian ada seseorang pergi menemui anaknya dan dia memohon, mengemis kepada anaknya agar anaknya mau menghibahkan untuknya misqala zarrah min hasanat, sebesar debu kebaikan. Dia minta tolong supaya saya selamat, kasih sebesar debu saja kebaikan. Sang anak mengatakan, "Sebenarnya yang kau minta itu terlalu mudah, terlalu kecil. Tapi aku tidak berani memberikan yang sebesar debu itu karena aku mengkhawatirkan azab Allah." Kau khawatir terhadap azab Allah, aku pun demikian. Jadi anak akan pelit kepada orang tuanya, orang tua akan pelit kepada anaknya. Pada hari itu suami pelit kepada istri, begitu juga sebaliknya. Jadi seseorang hanya bisa melepaskan kebaikannya kalau telah terpaksa. Bagaimana caranya? Karena dulu kita zalim terhadap orang, kita zalimi seseorang, maka kita harus menyerahkan kebaikan kita kepada orang tersebut. Ada dulu orang yang kita hina, siap-siap hasanat kebaikan kita berikan kepada dia dengan cara paksa. Tidak ada orang kasih sukarela, tidak ada pada hari itu orang memberikan sukarela kebaikannya kepada orang lain. Semuanya dalam keadaan terpaksa. Membayar hutang-hutang kezaliman itu dengan kebaikan. Makanya kata Nabi, ada orang yang bangkrut nanti di sana. Siapa yang bangkrut itu? Orang yang banyak membawa pahala kebaikan, tapi selama hidup dia banyak menzalimi orang lain. Habislah kebaikannya dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi, dan akhirnya dia tidak membawa apa-apa.
Setelah pahalanya habis, orang yang terzalimi masih banyak dan mereka menuntut keadilan. Akhirnya apa? Karena tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibagikan, akhirnya dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan ke dia. Untuk mengurangi beban mereka, ditimpakan ke dia. Jadi datang membawa banyak pahala, pulang membawa banyak beban dosa. Akhirnya masuk neraka. Inilah orang yang paling bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keadaan pada hari itu, Bapak Ibu sekalian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Disebutkan orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang paling siap untuk menolong kita di dunia. Bahkan mereka berani mengorbankan diri mereka, jiwa mereka untuk kita. Tapi pada hari itu semuanya terputus. Dan disebut dalam hadis sahih yang menceritakan tentang masalah syafaat, bahwa manusia datang menemui para nabi. Manusia datang menemui Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengatakan nafsi, nafsi. Artinya para nabi hanya memohon kepada Allah untuk dirinya. Tidak berani memikirkan orang lain. Para nabi hanya memikirkan dirinya. Nabi Adam, waktu kita minta tolong sama Nabi Adam, tolong Nabi Adam, tolong kami ini anakmu, anak cucu, keturunanmu. Nabi Adam bilang, saya dulu juga punya masalah. Nabi Adam takut karena dulu dia pernah ada persoalan mendekati pohon terlarang itu. Kita jumpa Nabi Nuh pun begitu. Dia dulu ada persoalan waktu hidupnya. Walaupun Allah sudah maafkan. Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berbohong 3 kali. Bohong bukan bohong seperti kita ya. Ingat. Nabi Ibrahim melakukan tauriah. Tapi Nabi Ibrahim merasa itu belum aman dia. Bayangkan para nabi saja merasa dirinya belum aman. Nabi Musa pun begitu. Ada teguran Allah terhadap dirinya. Nabi Isa pun begitu. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang menampung aspirasi kita umat manusia ini untuk mendapatkan syafaat tadi. Ya. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bukan hanya umatnya, umat-umat yang lain juga. Sebut dengan syafaat uzma. Jadi memang hari yang begitu menakutkan, karena nasib kita betul-betul berada di ujung tanduk dan nggak tahu kita mau minta tolong sama siapa. Masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Minta syafaat, tahu kita mintanya kemana. Mengerikan hari itu. Syafaat pun itu tergantung izin Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang memiliki urusannya masing-masing yang membuat dia tidak memikirkan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan, tuhsyaruna hufatan auratan musyatan ghurla. Nanti kalian akan dibangkit dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan terlanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan berjalan kaki, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Setelah mendengar itu, salah seorang istri Nabi yaitu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berarti pada hari itu setiap kita akan melihat aurat orang lain?" Karena tadi dikatakan kita semua dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Berarti kita akan lihat aurat orang lain, terbukalah aurat kita dilihat sama orang. Rasulullah mengatakan apa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni.
Pada hari itu setiap orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak perlu lagi, tidak disibukkan dengan melihat aurat orang lain. Tidak ada yang mau tengok aurat kita pada hari itu, karena setiap orang sedang memikirkan dirinya sendiri, nggak open sama orang lain. Jiwa kita dipenuhi dengan ketakutan, nasib kita dipertaruhkan hari itu di ujung tanduk, dan kita tidak sempat melihat orang lain, tidak sempat memikirkan orang lain, tidak sempat memperdulikan orang lain, masing-masing dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari itu akan ada dua golongan manusia. Yang pertama, wujuhu yawma idzim musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, bersinar. Musfirah itu artinya dari kata isfar, adhiya, an-nur. Wajah yang berseri-seri, bercahaya. Seperti dalam hadis sahih Nabi mengatakan tentang penghuni surga, rombongan pertama dari orang-orang yang akan masuk surga itu wajah mereka seperti purnama. Kemudian golongan berikutnya wajah mereka seperti bintang yang terang di atas langit. Jadi cahaya wajah kita itu tergantung amal kita. Orang yang beriman dan beramal soleh, wajah mereka berseri-seri, musfirah, bercahaya. Dhahikatum mustabsyirah, mereka tertawa riang, gembira. Dhahikah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan surganya, tersenyum lebar, tertawa riang gembira, menunjukkan bahwa mereka dalam kebahagiaan. Karena orang yang tertawa biasanya itu ada kenikmatan yang dia dapatkan biasanya, ada berita gembira yang dia dapat. Kita tengok orang misalnya melihat pengumuman kelulusan, di depan pengumuman itu tengok wajah dia berseri-seri, tertawa, senyum lebar, itu nggak usah tanya lagi, itu biasanya lulus. Toh ada juga kadang tertawa juga karena stres, akhir sampai stres gila, ada tertawa sendiri. Tengoknya udah berapa kali coba nggak lulus. Tapi ada yang menangis, ada yang wajahnya sendu, ya. Itu pun nggak usah tanya lagi, itu makin susah orang ditanya, makin besar musibahnya. Dhahikah, tertawa riang, mustabsyirah, bergembira. Mustabsyirah ini dari wazan istabsyara yastabsyiru, istaf'ala yastaf'ilu. Penambahan huruf sin dan ta itu menunjukkan lil mubalaghah. Mustabsyirah itu ada riang gembira, ada unsur riang gembira yang sangat berlebihan. Bukan senang biasa, tapi senang yang luar biasa. Itu arti mustabsyirah. Karena menggunakan wazan istaf'ala, penambahan alif, sin dan ta, mengandung makna mubalaghah. Ada unsur lebih di situ. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan surganya. Tapi ada juga kelompok kedua, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah pada hari itu yang tertutup debu, wajahnya itu berlumuran debu, hitam, penuh dengan kehinaan. Ini adalah orang-orang yang durhaka, orang fasik, orang-orang zalim. Tarhaquha qatarah, wajah mereka dipenuhi dengan hitam, kehinaan. Imam Al-Baghawi mengatakan beda ghabarah dengan qatarah. Kalau ghabarah itu debu yang berada di atas tanah, itu ghabarah. Kalau qatarah, debu yang berterbangan di atas udara. Jadi kalau dia masih di tanah itu namanya ghabarah. Kalau sudah terbang di udara, tertiup angin,
Ada mobil lewat misalnya, kemudian berterbangan debu, itu namanya qatarah. Jadi ada wajah-wajah yang dipenuhi dengan debu, wajahnya dipenuhi dengan baik debu yang ada di atas tanah maupun yang sudah berterbangan di udara, tertutup oleh debu wajah mereka. Itu menunjukkan ini adalah wajah-wajah yang tidak bahagia, wajah-wajah yang dipenuhi rasa penyesal, wajah-wajah yang hitam, yang murung, yang sedih, yang menyesal, wajah-wajah yang hina. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang kafir yang hatinya ingkar, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafarah, hati mereka ingkar. Fajarah, perbuatan mereka perbuatan yang durhaka, perbuatan yang tercela. Jadi kafarah ini lebih kepada aspek hati, dalaman, batin. Fajarah ini lebih kepada aspek zahirnya. Kafarah itu orang yang ingkar, nak percaya, nak yakin kepada Allah, nak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain kafarah apa? Fajarah, udah hatinya ingkar, kufur, kafir. Fajarah, perbuatannya juga tercela, perbuatannya zalim, perbuatannya jahat, bejat. Itulah orang-orang yang akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Inilah beberapa ayat yang bisa kita bahas pada hari malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan itu banyak kemuliaan, mungkin hibah tadi kan, hibah, hibah dan banyak pada masa-masa sekarang itu masa kampanye masa kampanye usaha kita ini mungkin tinggi dan karena kita menunjukkan apakah kita betul tidak malah ini sehari kurang bagus, ini situasi kurang bagus. Jadi takut untuk menunjukkan seperti kita harus memiliki pimpinan yang bagus, pimpinan baik untuk negara ini. Apakah kategori itu juga masuk bebas dan sebagai dari bangsa Indonesia? Ya, terima kasih. Memang salah satu perkara yang paling banyak menguras pahala kita itu memang ribah tadi. Lidah tak bertulang, ini mudah sekali dia. Kalau kita tumbuk orang, itu nggak mungkin terjadi kecuali orang itu ada depan kita. Jarak 1 meter bisa kita tumbuk dia. Tapi kalau kita ribah, dia nggak perlu ada di depan kita. Seberang lautan sana, di ujung dunia sana pun kita bisa menzalimi dia dengan ribah tadi. Makanya ribah ini cukup mudah terjadi dalam segala keadaan kesempatan, terutama ketika kita berada bersama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu paling renyah itu ribah, enak kali itu. Tapi kalau kita bayang-bayangkan dosanya, itu membuat kita menjadi ngeri,
betapa banyak kebaikan kita bisa hilang, lenyap akibat dosa ghibah yang kita tidak bertobat daripadanya. Kalau ghibah itu tahu arti ghibah? Kita menceritakan aib orang, aib itu ada sama dia. Kalau kita ceritakan aib pada diri seseorang, sementara aib itu tidak ada sama dia, itu namanya buhtan. Itu lebih parah lagi. Artinya kita menuduh dia, itu namanya buhtan dalam bahasa agama. Itu dosanya lebih parah lagi. Maka hati-hati dalam suasana saat ini, ghibah bisa terjadi, buhtan pun tidak jarang terjadi. Apabila ada berita-berita yang tidak benar tentang seseorang, kita sebarkan dan sebagainya, kita bisa terjebak dalam buhtan. Makanya prinsip fatabayyanu itu penting sekali. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dulu. Jangan asal sudah dapat berita langsung sebarkan. Tabayyun, tasabbut itu penting sekali. Jangan sampai kita menceritakan suatu aib, kesalahan terhadap seseorang yang sementara dia tidak melakukannya. Atau dia melakukan itu tapi ada uzur, ada sebab yang membuat dia melakukan hal itu. Maka dalam hal pemberitaan ini kita harus bijak. Dalam bermedsos juga harus bijak. Jangan sampai terjebak kita dalam dosa ghibah, dosa buhtan yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Jadi asal ghibah itu memang dosa besar. Karena ancamannya neraka memang itu dalam hadis-hadis Nabi. Setiap dosa yang ada ancaman neraka, siksa, azab, itu dosa besar, kabair. Cuma nanti dalam agama ada beberapa alasan seseorang dibolehkan ghibah. Ada beberapa kondisi seseorang dibenarkan dia untuk melakukan itu. Misalnya dalam kasus tazallum, seseorang yang dizalimi oleh tetangganya, kemudian dia lapor pada pihak yang berwenang, yang berwajib, misalnya, saya dizalimi oleh tetangga saya, kisahnya begini, kasusnya begini, diceritakan. Jadi ketika dia menceritakan aib saudaranya itu, kesalahan saudaranya itu, dalam rangka dia mendapatkan keadilan, itu ghibah yang dibolehkan. Tapi khusus untuk kasus itu saja, tidak boleh melebar ke yang lain. Misalnya kasus robot tanah, ambil tanah kita. Itu kasus itu aja yang kita angkat. Masalah dia cerai sama istrinya jangan usah masalah dia ayahnya tidak jelas siapa, nggak usah dibahas itu. Karena itu bukan persoalan kita. Jadi jangan melebar. Jadi ad-darurah yuqaddar biqadariha. Sesuatu yang boleh karena darurat itu harus tahu kadarnya. Daging babi haram, tapi dalam kondisi darurat nggak ada makanan lain itu yang harus kita makan, boleh makan. Sekedar untuk menyelamatkan nyawa kita, bukan untuk enak-enak disantap, untuk menikmati santapan itu, bukan. Begitu juga ghibah itu dibolehkan karena persoalan kebutuhan darurat tadi yang mendesak, dibolehkan, tapi sekadar itu saja, jangan melebar kepada yang lain. Termasuk misalnya dibolehkan ghibah supaya kita menyelamatkan orang lain dari kejahatannya. Ada orang ngajak kerjasama bisnis sama kita, kemudian ada teman kita, dia tahu kalau si A itu tukang tipu, dia suka berkhianat, dia tidak bisa menepati janjinya, dia tidak bisa kita bekerja sama dengan dia. Datang kawan kita bilang, kamu tadi diajak sama dia ya kerjasama. Minta maaf, bukan saya ingin intervensi urusan Anda, tapi pengalaman saya dan orang lain yang sudah bekerja sama dengan dia semuanya bermasalah, tidak bisa dipercaya itu orang. Jadi dia sampaikan itu ke kita untuk menyelamatkan kita, itu boleh, ghibah ini dibolehkan untuk menyelamatkan kita dari bahaya orang tersebut. Nah, itu dibolehkan. Termasuk ada orang datang ingin melamar anak kita atau anak tetangga kita datang sama tetangga, kita bilang bahwa calon yang datang mau melamar itu tidak betul itu. Tapi kita tahu, memang tahu pasti dia pergaulannya, kita tahu track recordnya seperti apa, kita kasih tahu tetangga kita supaya anaknya jangan jadi korban misalnya.
Itu boleh, riba seperti itu dibenarkan. Termasuk para ulama kita dulu melakukan riba untuk menjaga hadis Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh si A. Si A ini pendusta, kata para ulama. Riwayatnya nggak bisa diterima. Jadi para ulama kita tuh kerjanya ribah juga dulu, tapi ribah untuk agama, untuk hadis Nabi. Imam Bukhari itu ribah dia dulu. Ibnu Ma'in ribah. Ali ibn Madini ribah. Syu'bah itu ribah, tukang ribah itu para ulama hadis. Tapi ribahnya untuk agama. Karena dia melakukan penelusuran tentang track record seorang perawi hadis. Dia tengok, ini orang pinter tapi bohong, nggak bisa diterima hadisnya. Si A ini bagaimana? Si A ini orangnya jujur, baik, tapi hafalannya lemah, suka lupa, nggak bisa diterima riwayatnya. Itu para ulama kita ngomong, kitabnya tebalnya segini. Saya ada kitab namanya Tahzibul Kamal, itu 30 jilid segini. Itu dalamnya isinya ribah itu, tapi ribah untuk agama, sehingga hadis Nabi terjaga. Tidak sembarang orang masuk meriwayatkan hadis Nabi. Entah orang dari mana datang meriwayatkan hadis Nabi. Nah, itu termasuk ribah yang dibenarkan. Termasuk ribah yang dibenarkan dalam rangka bertanya, mencari fatwa. Dia datang kepada seorang ulama MPU, misalnya kita ceritakan, suami saya begini. Itu ribah itu. Tapi kita ingin dapat jawaban, gimana kalau saya melakukan ini, boleh tidak? Kasih jawabannya. Hindun dulu datang kepada Nabi ya Rasulullah, Abu Sufyan itu susah sekali mengeluarkan uang untuk belanja keluarganya. Gimana ya Rasulullah? Dia ceritakan aib Abu Sufyan di depan Nabi. Nabi tidak marahi ya Hindun, kamu jangan ribah, enggak. Karena memang dalam rangka mencari solusi fatwa itu dibenarkan. Nah, jadi ada memang alasan-alasan kita dibolehkan riba. Nah, jadi masalah persoalan apa tadi, memilih pemimpin itu juga tengok-tengok juga, hati-hati juga ya. Nah, ditimbang-timbang lah. Mungkin ada orang nggak tahu si A ini nggak bisa kita pilih. Misalnya dia ini, misalnya tidak sholat dia tuh, ini kan jadi pemimpin kita bilang supaya. Tapi harus betul-betul apa namanya, tasabut, tabayun. Jangan kita tuduh orang padahal dia ada sholat, kita bilang dia tidak sholat. Hati-hati, ini setan bisa bermain halus sekali itu. Jadi ini wilayah yang berbahaya, beresiko. Salah-salah masuk jurang. Kalau kira-kira nggak yakin, jangan ngomong. Jangan nanti kita udah terlanjur menyebarkan berita bohong, orang udah termakan dengan fitnah kita itu, akhirnya ada pihak yang dirugikan, yang dizalimi. Baik, diam sajalah, kalau nggak tahu udah. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah yakin akan keburukan dan kejahatannya, boleh. Saya bilang terus, itu jangan kita pilih, itu dia pro ini misalnya. Itu dia Syiah Rafidah itu, hati-hati. Nah, saya ada caleg misalnya, itu Syiah itu, dia loyal kepada orang Syiah Rafidah itu, berbahaya itu. Bisa kita kasih tahu, jangan pilih, boleh. Biar yakin. Jangan meraba-raba kan, jangan. Nampaknya, katanya, ya, kalau udah katanya itu baik, diam aja lah, udah katanya tuh. Nah, itu. Jadi ini memang begitu sensitif ya. Hati-hati, karena ini permainannya, wilayahnya wilayah berbahaya. Ini main di tepi jurang, tepi sumur. Salah-salah masuk sumur. Hati-hati sekali ya. Nah, tabayun dulu. Jangan asal-asal kita. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.